Oke Bapak Ibu, sebelum kita memulai, kita akan berdoa bersama-sama. Saya pimpin secara nasional aja ya, ini kita borong aja biar nanti langsung masuk ke materi. Oke. Berdoa menurut keyakinan dan ajarannya masing-masing. Bapak Ibu, ini ternyata rencana kita ini, apa yang kita pelajari hari ini itu juga nyambung dengan Merdeka Belajar. Gampangannya gini, apa sih yang kita berikan di pertemuan ini? Apa yang mereka dapatkan? Jadi proyek-proyek itu akan lebih terasa. Nah, anak-anak juga pasti kalau kita nggak pinter-pinter ya akan mendapatkan banyak tugas. Kan kasihan, yang jatuh kasihannya itu justru di anak-anak kalau kita nggak pintar-pintar untuk memanfaatkan pertemuan kita, nggak pintar-pintar untuk kolaborasi, itu mungkin murid-murid kita yang akan banyak sekali mendapat tugas dari guru-gurunya. Ada 16 mata pelajaran, masing-masing punya proyek juga. Sudah berapa itu ya? Dan itu proyek, gitu. Jadi kan pasti akan lebih membuat anak-anak itu rekoso ya dalam mengerjakan tugas-tugasnya, maka kolaborasi itu sangat diperlukan. Nah, hari ini sesuai dengan temanya itu kita akan membuat lukisan 2 dimensi ya, ini yang fine art. Kadang-kadang itu kalau kita ini kan wawasan mencipta, kemudian apresiasi, pameran dan sebagainya. Dan semuanya itu kalau kita kelompokkan itu kan kalau untuk seni rupa ya 2D fine art, 2D applied art, 3D fine art, 3D applied art. Sudah itu aja. Kayaknya sudah itu aja, tapi kan banyak banget Bapak Ibu ya. Banyak banget yang bisa kita kelola 2D itu apa aja. Yang fine art apa aja, yang applied art apa aja, itu bisa kita kelola sih. Yang harus kita siapkan kalau kita ngajar sudah pasti RPP ya. Nah, kebetulan sih RPP yang dipakai di sekolah saya tahun ini itu RPP pandemi ya, yang 1 halaman itu ya, prakteknya dikatakannya sih 1 halaman, tapi kita nggak mungkin bikin 1 halaman, pasti 2-3 halaman ya singkatnya. Ini bisa saya share screen, bentuknya lebih sederhana dan tidak terlalu membuat kita pusing. Ini seperti ini Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu membutuhkan bisa saya share juga filenya. Ya. Tapi Bapak Ibu guru jangan bandingkan kalau sebenarnya lo kayak gitu, enggak ya, karena setiap sekolah itu kan punya kebijakan masing-masing sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Hanya singkat aja. Saya membuat dokumennya singkat. Ini 6 halaman sih. Tapi 6 halaman itu sudah termasuk di dalamnya tugas-tugas ya. Untuk saya ini kayaknya harus di grid. Di bawahnya itu yang paling itu kan lampiran-lampirannya ini. Penilaian sesuai dengan kondisi kita masing-masing, kondisi sekolah masing-masing. Ini model RPP-nya. Oke, saya akan tunjukkan lagi nih. Kita siapkan yang lain. Itu yang jelas adalah silabus pasti ya, nggak usah saya tunjukkan. Sudah saya siapkan. Dulu kemarin kebetulan bikin silabus itu bareng-bareng, kemudian sama pengawas Bu Ani, dan langsung di ACC semuanya kayak gitu. Jadi Bu Ani itu ngontrol sampai benar-benar kita semua selesai mengerjakan. Kalau
Kalau silabus kayaknya setiap sekolah sama lah ya formatnya ya. Yang beda itu kan RPP-nya. Ini juga nggak, menurut saya kalau kita bikin silabus kita tinggal masukkan aja nanti di RPP-nya. Udah tinggal kopas aja. Jadi seandainya nanti ada pemeriksaan, loh nggak nyambung, nggak mungkin. Karena kita udah bikin silabusnya dan RPP itu kopas dari silabus isinya. Jadi nggak mungkin nggak nyambung, pasti nyambung. Gitu ya. Kan sebenarnya poin-poinnya sama. Gitu ya. Ini materi saya. Mungkin ini sambil pamer ya Bapak Ibu ya. Jadi saya bikin buku dipakai dalam 1 tahun ya. Ini buku ini saya lengkapi juga dengan LKS-nya, dengan LKS-nya panjang gitu ya, besar LKS-nya. Dan di LKS itu saya lengkapi dengan kertas yang agak tebal itu untuk sketch. Jadi setiap kali mau membuat saya jelaskan gitu ya, kalau udah paham itu mereka bikin sketch sebagai desain dari apa yang akan mereka buat minggu depan. Biasanya kan yang paling susah itu adalah ketika anak-anak itu sudah ngerti ada tugas tapi nggak ngerti apa ya, cari ide itu susah gitu. Maka biasanya kalau saya untuk minggu depan, hari ini mereka sudah tahu tema-tema dan sebagainya, apa yang harus mereka siapkan. Jadi termasuk konsep-konsep dari karyanya mereka sudah. Dan untuk bisa bikin itu sedikit memaksa ya, mereka jadi pertemuan yang akan datang sudah ada sketch di kertas masing-masing di LKS yang sudah saya siapkan. Nah, ini contoh ininya ya, materinya. Nanti saya tunjukkan aja ya. Saya kira Bapak Ibu pasti juga sudah menyiapkan ini. Nah, terus masuk ke dalam pembelajaran. Tadi persiapan Bapak Ibu ya. Sekarang masuk ke pembelajaran. Untuk pembelajaran saya begini Bapak Ibu. Salah satu tips saya dalam mengajar adalah saya tidak mengenalkan teorinya terlebih dahulu kepada anak-anak, baru anak-anak berkarya. Dulu sekali itu teorinya kalau kita mau ngajarkan seperti itu, urutnya harus kayak gitu nih. Kita kenalkan bahannya apa dan sebagainya gitu. Baru kemudian anak itu disuruh bikin. Ternyata dunia sekarang itu saya merasakan beda. Kalau saya mau ketika anak tanya, Bu, sepeda itu apa? Saya nggak mungkin bilang sepeda itu yang ada rodanya. Enggak. Saya harus cari foto atau apa bentuk itu loh sepeda. Baru kemudian kalau anak tanya, oh berarti unsurnya apa? Nah dari melihat itu mereka sudah tahu unsurnya, sudah punya gambaran. Nah kaitannya dengan kita berkarya ya. Ibu melukis akuarel yang kayak apa? Saya nggak akan beberkan dulu teori-teori bagaimana cara membuat akuarel. Tapi ini lebih ke deduktif ya. Jadi saya tunjukkan dulu, ini loh contoh-contohnya. Maka di materi saya itu tadi juga ada contoh-contohnya. Akuarel, bedanya apa? Nah, saya beri contoh juga yang plakat. Saya beri contoh yang metode lain. Kayak gitu ya. Ada, oh ya yang akuarel kayak gini. Gimana caranya sekarang kita bisa menciptakan gitu? Kita mundur. Jadi anak itu ketika kita menjelaskan, kita siapkan cat air ya, dia tahu oh ya kita cat air. Nanti akan bikin akuarel di mana airnya itu justru menjadi ciri khasnya. Nah, itu mereka udah ngerti, udah punya bayangan. Sebelum bikin, saya selalu bikin anak-anak itu tutorial. Di YouTube saya ada. Memang tujuannya untuk mempermudah saya belajar. Kayak gitu. Terus sekarang gimana caranya ya? Ada YouTube-nya. Ini yang ingin saya bagikan ke Bapak Ibu ya. Trik melukis akuarel secara cepat sehingga dalam 1 kali pertemuan anak bisa mendapatkan profil. Bapak Ibu siap-siap ya, siap-siap alatnya ya. Ini kalau saya sudah siapkan. Pertama, biasanya saya akan minta anak-anak ayo browsing. Kalau enggak, saya sudah memberikan contoh pada anak-anak. Sudah saya siapkan contoh-contoh karyanya. Saya lanjutkan, mungkin Pak Tauhid ada pertanyaan, monggo.
Pak Tauhid raise hand. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, Pak Tauhid? Enggak ya? Malah hilang loh Pak Tauhid loh. Oke, gimana triksnya? Nah, biasanya saya akan minta anak-anak untuk browsing atau saya tunjukkan gambarnya ya. Yang paling gampang itu kalau mengajarkan yang dasar itu pemandangan. Tapi jangan salah Bapak Ibu ya, kalau kita bilang pemandangan kadang-kadang anak-anak itu melukis 2 gunung itu, aduh sebel banget. Oke, ini karyanya Mas Joko SP ya. Ini karya-karya seperti ini saya tunjukkan ke anak-anak. Kemudian kita analisa untuk masuk ke dalam teori kita ya. Mungkin ini Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan itu adalah cara saya. Semoga nanti Bapak Ibu bisa menemukan cara mungkin yang lebih ideal, yang lebih bagus, yang bisa Bapak Ibu pakai untuk di sekolah Bapak Ibu ya, sesuai dengan karakter murid-murid kita masing-masing di sekolah kita masing-masing. Misalnya saya pakai ini, Singing Sounds of Nature ya. Ini kalau kita bagi, ini kan ada background langit, itu. Kemudian ada tanah, termasuk air. Nah, untuk tanah, kalau kita mau kelompokkan, ini ada bukit di sini. Ini ada juga dari sini. Nah, ini juga. Saya ngajari anak-anak itu pertama bikin sketsnya dulu. Nah, untuk bikin skets, setiap anak itu sudah harus punya bayangan. Aku mau gambar apa sih, mau melukis apa. Nah, dari bayangannya itulah kemudian bisa kita temukan sketsnya. Ya. Nah, gimana mereka ketika kita ngajak mereka melukis, mereka langsung bisa on. Berarti kan minggu sebelumnya kita sudah beritahukan, setiap anak sudah harus punya konsepnya. Ya, misalnya ini kita ambil konsep lukisan ini, boleh. Bukan berarti menjiplak Bapak Ibu ya, boleh. Toh nanti hasilnya mungkin akan berbeda. Maka ini ada langit, kemudian ada untuk air dan bukit, itu ya. Nah, saya tutup ini dulu. Saya akan buka video di sini. Nah, di sini saya akan ngajari anak. Pertama kali itu kita akan bikin sketch. Nah, untuk bikin sketch, Bapak Ibu, saya ajarkan ke anak-anak kalau bisa jangan menggunakan pensil. Nah, nggak punya pensil di sini. Kalau bisa jangan menggunakan pensil, tapi langsung menggunakan cat. Kalau bisa. Alasannya adalah kalau kita menggunakan pensil, Bapak Ibu, itu kadang-kadang pigmen pensil itu merusak warna cat air kita. Jadi sudah terlanjur kita goreskan gitu kan, nanti pasti ada noda-noda yang harusnya kita misalnya mau pakai warna yang lebih transparan, kuning apa, kuningnya tuh nggak bisa bersih gitu, kadang-kadang kayak gitu. Nah, maka saya sarankan kalau tetap nggak bisa meninggalkan pensil ya pakai aja pensil warna itu ya. Tapi kalau mereka berani, maka mereka akan langsung kita ajari menggunakan. Ayo bareng-bareng Bapak Ibu. Kalau kita bisa bikin bareng. Tapi nek Pak Zainal yang bikin nih kita kalah aku ya. Ada pelukis beneran nih, kini akan pura-pura pelukis. Ada Mbak Warni di sini, Mbak Warni. Ini Mbak Warni wajah Elang masih kelon sama Elang. Nah, ini kalau saya itu langsung cat ya. Ini kebetulan cat air merek apapun oke ya Bapak Ibu ya. Ini punya saya sudah sampai amburadul. Sorry. Tadi ada langit, kemudian ada bukit ya. Nggak harus seperti tadi sih Bapak Ibu. Ini air.
nggak harus persis-persis banget. Dan asal kita punya konsep aja. Nah, kalau tips saya itu seperti ini. Ini bikin sketsnya cukup cepet kan? Kita bisa lihat berapa sekarang 10.45. Setelah itu Bapak Ibu, kita kasih warna dasar. Kalau masih bingung kita kasih warna dasar. Warna dasar langit. Kalau bisa langsung ya nggak apa-apa sih, langsung aja. Teori mewarna sebelumnya saya sudah kasih kanan. Ya kalau mau warna cat air itu kan setidaknya kita punya 6 cara ya. Wet on dry, wet on wet. Kalau wet on dry itu berarti ini kering, kemudian kita teruskan, kita bikin wet on dry, basah tapi sebelumnya kertasnya kering. Wet on wet berarti kita bikin yang blobor. Blobor bahasa Indonesia-nya apa ya Pak Ketut? Bahasa Indonesia-nya blobor apa Bu? Oh Pak Catur yang pinter. Bahasa Indonesia blobor apa Pak Catur? Kalau kita pengen blobor berarti wet on wet. Ini kita basahin ya. Jadi kuasnya masih bersih, kita ambil air, kita basahin. Hasilnya blobor banget sih. Baik menggunakan kertas maupun menggunakan kanvas. Memang kalau kanvas itu kalau dipakai untuk akuarel, saya sering pakai kanvas justru yang pakai bimat itu loh. Itu begitu ditunya cuk gitu langsung blobor shred. Ya ini misalnya kayak gini ya kan, langsung mengembang kan Bapak Ibu. Nah ini efek dari wet on wet. Kita ajari anak-anak bahwa efek seperti ini tuh nggak salah, ini justru bisa kita kembangkan. Kadang-kadang anak lu kok blobor, nggak apa-apa, justru blobornya itu yang kita ini ya Bapak Ibu ya, yang kita
Nanti ini kita biarkan kering. Setelah itu baru kita bisa nambahkan lagi. Ya, kita bisa nambahkan bentuk-bentuk pohonnya. Berapa menit ini ya? Sekarang 11.04, tadi 10.45, 15 tambah ini 20 lah ya. 20 menit. Nah, ini yang bisa kita perbuat. Biasanya sih kalau dengan anak-anak pasti nggak akan secepat ini ya Bapak Ibu ya, karena ketika kita gores, anak-anak juga gores, kita sambil melihat juga lewat layar ada yang salah nggak, ada yang ragu-ragu gitu, kita perlu kasih motivasi. Juga mungkin ada teman-teman kita, murid-murid kita yang gambarnya bagus, mulai dari awal udah nampak bagus, nah kita sudah mulai memuji di situ ya, itu bisa terjadi interaksi yang enak gitu dalam pembelajaran. Ini dalam waktu 20 menit sudah bisa menjadi seperti ini. Ya memang kalau akuarium itu kan cepat Bapak Ibu. Kemarin saya bikin clay juga gitu, clay itu juga cepat. Bikin clay 2 kali pertemuan selesai. Pertemuan pertama bikin adonannya. Adonan kue itu hanya sekitar 20, selambat-lambatnya 30 menit. Kalau alat-alat itu ada di depan kita pasti selesai. Dengan satu resep ya. Saya tuh kalau kayak gitu sudah saya hitung, saya coba, saya share caranya seperti ini, anak-anak bisa lihat tutorial di YouTube. Dari proses ini, teman-teman Bapak Ibu guru mungkin ada pertanyaan? Tidak ya? Cukup jelas toh ya, cukup jelas dan gampang banget bisa diterapkan ke anak-anak. Intinya adalah berani untuk memuji karya anak, itu sih Bapak Ibu. Karena ya namanya anak berkarya, kalau pas bakatnya bagus dan moodnya baik, hasilnya pasti bagus. Kalau enggak, ya pasti kurang baik gitu kan. Itu kan sama aja dengan kita. Ada pertanyaan dari Mbak Gracia. Oke. Ya, betul Mbak Gracia. Jadi sambil saya menjelaskan, itu sambil anak-anak juga menirukan. Jadi anak-anak langsung menggambar di kertas mereka masing-masing sambil gurunya ngoceh gitu ya. Ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga langsung mereka bertanya dan kita jawab. Jadi ini ngelukisnya sambil ngobrol gitu Mbak Gracia ya, sehingga lebih hemat waktu. Dan untuk pemilihan kertas biasanya anak-anak itu saya arahkan untuk yang lebih tebal sih. Kebetulan saya bikin LKS ya, di LKS itu untuk keterangannya saya pakai HBS biasa, tapi untuk bagian yang harus mereka buat itu sudah saya kasih yang lebih tebal. Jadi BC gitu, kertas BC, minimal kertas BC. Tapi ya memang kondisi beda-beda ya. Sebagian, tidak seluruh kelas ada, sebagian dari murid saya itu mereka sudah mengenal juga kertas untuk cat air itu yang apa, kertas untuk latihan itu yang bagus apa. Jadi ketika saya bilang, kita bikin cat air, boleh nggak saya pakai kertas yang bukan kertas LKS? Ya tentu boleh. Mereka sudah ngerti. Cuman kan nggak mungkin kita mewajibkan harus pakai, karena ini cat air harus pakai kertas yang harus cat air, yang harus untuk cat air. Kan dari sisi dana kasihan anak-anak juga ya, nanti mungkin ada yang keberatan kayak gitu. Mending kalau saya sih kita bebaskan mana yang bisa, minimal BC. Saya pakai kertas BC. Itu Mbak Mira. Ada lagi pertanyaan ya? Saya Bu Pauline. Monggo. Terima kasih. Selamat siang Bapak-bapak Ibu. Selamat siang Pak Dwi. Iya. Ini Pak Karya aku ndredeg ya ditakoni Pak Dwi. Gimana? Ini share pengalaman aja gitu ya. Artinya pada saat kita mengajar di kelas dan online atau melalui Zoom meeting ya, itu berarti jika kita melakukan praktik seperti ini langsung ya, anak-anak kan tentunya
tidak tertutup menutup kemungkinan anak-anak berkreasi. Artinya misal ini Bu Pauline melukis tentang pemandangan natural gitu ya. Berarti tahap demi tahap semua siswa itu mengikuti apa yang kita kerjakan atau yang kita langkahkan satu persatu, dan ada nantinya semua produk yang kita hasilkan, siswa hasilkan itu rata-rata sama, mungkin bedanya hanya di warna saja mungkin ya. Ya bisa jadi begitu Pak, bisa jadi. Mungkin dari Bu Pauline ini langkah pertama, artinya pertemuan pertama bagaimana menciptakan sebuah lukisan, misalnya lukisan dengan akuarel. Nah, yang kedua mungkin nanti apakah ada kemungkinan dari siswa diminta untuk membuat objek yang berbeda dengan yang pertama, karena dari tekniknya sudah memperoleh ya Bu ya. Gimana Bu Pauline untuk agar anak-anak itu juga bisa menciptakan karya yang berbeda dari pertama, misalnya kita memberikan tekniknya begitu. Terima kasih Bu Pauline. Terima kasih Pak Dwi. Ini pertanyaannya cukup mengundang kita untuk ngobrol ini. Jadi gini, kalau saya karena mempersingkat waktu ya Pak ya, karena mempersingkat waktu itu anak-anak ketika di minggu sebelumnya itu saya sudah memberitahu bahwa minggu ini itu mereka akan belajar menggambar dengan model akuarel, bahan-bahannya ini sudah saya siapkan. Jadi saya menuntut, ini agak memaksa, menuntut anak-anak ketika di pertemuan nanti itu mereka sudah punya ide mau melukis apa. Itu. Nah, jadi ketika ketemu itu anak-anak sudah punya, bahkan mereka sudah saya minta untuk bikin sketch atau paling tidak kalau misalnya mereka nggak nyeket ya ini mau nyontoh apa sih? Oh nyontoh lukisannya juga SP, mau nyontoh ini, itu sudah ada contohnya. Mereka sudah punya gambaran. Karena biasanya kendala yang terjadi itu kalau mereka nggak ngerti apa yang mereka buat itu lama banget. Alibine, kita lagi cari ide Bu, alibine, tapi suwi banget saat jam pelajaran nggak dapet. Nah mereka sudah dapet. Nah, ketika saya ngajar, ini juga karena mempersingkat waktu. Biasanya saya membebaskan mereka, meskipun saya gambar pemandangan, membebaskan mereka untuk gambar yang lain boleh. Gitu. Toh dasar-dasarnya sama. Misalnya mereka gambar tapi yang saya agak sedikit larang tuh kalau kartun sih Pak Dwi, karena itu kan kayaknya di luar teori gitu ya, distorsinya terlalu banyak. Saya minta yang bisa agak-agak realis, agak dekoratif, bisa ngimpress kayak gitu, ikan apa. Kalau pemandangan tuh saya kira pasti bisa. Memang sebagian besar pemandangan sih akhirnya anak-anak, 1-2 itu yang lain, ikan atau apa. Tapi dasarnya kan sama. Dan kebetulan sebelumnya itu biasanya sebelum saya memulai untuk aku mau mengajarkan gambar akuarel, lukis akuarel, itu saya pasti akan bikin dulu. Saya buat, saya lihat waktunya, kemudian saya rekam tutorial gitu loh untuk anak-anak. Nah, itu yang biasanya saya share ketika minggu sebelumnya. Nanti kita bikin kayak gini. Nah itu ternyata cukup memancing mereka untuk punya ide. Bahkan kadang-kadang mereka itu akhirnya caranya nggak sama dengan kita, nggak sama dengan apa yang kita sampaikan. Mereka, Bu aku langsung tak bikin kayak gini. Ya asal mereka bisa mencapai wujud seperti yang mereka angankan, saya kira it's okay sih, nggak apa-apa. Nah itu yang terjadi seperti saya katakan di awal itu, sambil mempersingkat waktu Pak Dwi. Nah nanti hasilnya itu langsung saya nilai sebagai produknya. Meskipun anak-anak bilang, kan kita pasti, kalau saya biasanya deadline minggu depan, tapi H-1 sebelum pembelajaran berikutnya 2359. Apalanya anak-anak 2359. Kalau aku istirahat loh ya, sampai melek-melek gitu. Nah itu ada anak-anak mungkin, Bu aku pengen bikin lagi, nggak apa-apa, boleh bikin lagi, bukan yang kayak itu, karena merasa oh aku sudah punya gambaran, punya cara yang lebih bagus,
mungkin hasilnya dia bayangkan lebih bagus lagi, boleh, dia masih punya waktu. Tapi kalau anak tetap menilaikan apa yang sudah dibuat bareng-bareng itu, kalau saya nggak apa-apa. Jadi saya kira ini situasional ya Pak Dwi ya, kita menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah kita masing-masing. Kayak gitu sih, ini sambil cerita Pak Dwi. Ya, ada kemungkinan memang begitu Bu. Saya pun seandainya memberikan arahan, mungkin yang pertemuan pertama itu saya praktek, kemungkinan hasilnya pun sama dengan apa yang saya praktekkan. Ya. Karena itu adalah teknik dasar gitu kan. Baru kemudian di pertemuan kedua untuk mungkin memunculkan asli dari siswa, karya siswa, ide dan imajinasi siswa. Nah, itu mereka akan menggunakan teknik yang seperti saya ataupun mereka sendiri menemukan apa yang dia harapkan, ya saya rasa itu baik. Terima kasih Bu Pauline sharingnya. Sama-sama Pak Dwi. Pak Dwi juga sharing, terima kasih banyak. Ayo mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan atau gimana? Bapak Ibu sambil saya share lagi presensi kita ya. Juga Pak Dwi dan juga teman-teman yang lain yang mungkin yang baru bergabung, perlu saya kembali mengulang menginformasikan bahwa pertemuan kita ini nanti akan bersertifikat 32 jam. Dan untuk bisa memenuhi 32 jam itu, maka Bapak Ibu guru diminta pertama nanti akan saya berikan linknya untuk mengumpulkan tugas ya. Kayaknya tugas enggak. Cerita-cerita Bapak Ibu lah. Nanti kita dokumentasikan gitu, dibuat kapanpun bisa, dan kita akan ketemu lagi nanti tanggal 2 April. Sebelum 2 April kita juga akan ketemu lagi untuk kemudian kita record seperti ini ya. Waktunya memang tidak full 32 jam karena waktu pengerjaan Bapak Ibu yang di luar jam itu kita perhitungkan, makanya kita persingkat yang online, yang di luar aja, seperti itu. Maka mohon nanti nulis absensinya ini namanya kalau bisa sesuai petunjuk ya, menggunakan huruf kapital gitu. Bapak Ibu, ayo sekarang kita buka kamera ya, kita foto ya. Kita foto ya, bentar. Tapi nggak bisa ngelukis Bu. Iya, meluk dan kiss bisa ya. Nah ini loh hasilnya itu loh yang di belakang itu Pak Mayangkoro. Jangan lupa ya kalau sedang mendesain interior klien, tawarkan lukisan-lukisan yang cocok di interior itu. Di sini ada ada Pak Zainal Abidin, ada Pak Ketut, ada Mbak Ica tadi juga bagus, yang sudah profesional itu Pak Coy itu. Ukuran kecil, ukuran besar, kita semua siap melayani. Siap. Jadi promo. Oke, Bapak Ibu, saya ini Mbak Endang, Pak Coy, Pak Tauhid, bisa ndak? Mbak Panca, ayo, nah dibuka, kita tak 1, 2, 3 lagi ya. Sebentar, 1, 2, 3, oke. Halo Pak Philip.
Dan jangan lupa hari ini terakhir untuk menautkan SIM PKB kita dengan akun Belajar ID. Jangan lupa. Passwordnya lupa. Passwordnya lupa, minta Bu Susri, minta Bu Pauline. Kasih langsung. Ya, sekarang harus ditautkan. Ya, makasih Bu Gracia. Makasih semua. Foto bersama dulu, Bu. Terima kasih, Pak Coy tak foto. Iya. Monggo semua, makasih. Terima kasih Bapak Terima Ibu kasih, Bu. semuanya. Iya, makasih semuanya. Pamit ya. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Sehat selalu. Sehat selalu semua.